Baik, terima kasih. Saya kira ini kesempatan yang sangat baik sekali. Kepada narasumber yang lainnya, saya senang sekali bisa berhimpun di sini. Kita urun rembuk untuk bisa mengedukasi masyarakat. Saya hargai dengan Partai Gelora, terutama Pak Anies, maka yang teman saya sama-sama dulu di KSA dan sampai sekarang masih keep kontak, bahwa Gelora Talks ini saya hargai sebagai forum untuk mengedukasi masyarakat. Saya kira ini sangat penting. Hasil survei yang disebutkan tadi, yang 46% lebih adalah menganggap bahwa komunis itu merupakan suatu ancaman, dan komunis itu selalu dikaitkan dengan Tiongkok. Saya kira apa yang disampaikan Pak Dahlan Islan betul. Mungkin ini diambil dari sampel kebanyakan orang Islam. Karena sejarah Indonesia, kalau kita cerita komunis, maka lawannya itu adalah umat Islam atau kelompok Islam. Dan selalu ini akan muncul apabila survei itu dilaksanakan di kelompok masyarakat Islam, maka akan otomatis dia nalarnya, traumanya akan muncul dan serta-merta dia melihat bahwa komunis adalah ancaman. Yang paling saya dalami adalah trauma nasional yang tragedi terjadi tahun 48, yang terakhir tahun 65. Apa yang dikatakan Pak Anies tadi benar, bahwa Indonesia ini termasuk negara-negara yang pada setelah Perang Dunia Kedua belum bangkit, adalah merupakan objek dari ketegangan Perang Dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Uni Soviet dengan sekutunya, Uni Amerika Serikat dengan sekutunya. Inilah perbenturan itu. Pada waktu Perang Dingin, setiap negara yang berkompetisi antara Amerika dan Uni Soviet, dia selalu mencari sekutunya dengan pola-pola hegemoni. Sehingga hegemoni itulah mencari teman-teman negara lain, bahkan membina negara-negara yang kecil untuk menjadi temannya Amerika. Begitupun juga Soviet menjadi temannya Uni Soviet. Indonesia pernah jadi temannya Uni Soviet pada waktu kita merebut Irian Barat, Irian Jaya, tahun 1963. Kita dapat pinjaman alat-alat perang untuk bisa merebut Irian. Di segi lain juga, kita berteman dengan Amerika Serikat, khususnya setelah tahun 65, di mana kita menjudge ada pemberontakan komunis pada G30 SPKI tahun 65. Otomatis kita menjadi temannya Amerika Serikat. Jadi inilah swing ke kanan dan ke kiri yang apa dikatakan Pak Anies Mata tadi, karena kita lemah, bukan lemah lagi, kita belum tumbuh jadi negara waktu itu. Nah, saya kira trauma 48, trauma 65. Dari 65 selama Orde Baru 32 tahun. Makanya saya akan mempertanyakan yang disurvei ini usianya berapa saja. Karena bagi generasi yang mengalami 48, terutama yang kelompok Islam, yang mengalami 65, kelompok Islam dan tentara, itu mempunyai trauma tersendiri terhadap isu komunis, terutama PKI. Sehingga mereka yang lahir, taruhlah yang tahun 65 berusia 17 tahun, pada waktu saya masuk di situ, dan bahkan sebelumnya, dan sebagian besar yang sebelum 17 tahun tahun 65 sudah pada meninggal semua. Jadi yang ada sekarang adalah yang usia kira-kira tahun 65 itu usianya antara 17 sampai 25 tahun, bahkan 30 tahun. Nah, kelompok-kelompok ini yang sekarang usianya antara 70 sampai 80 tahun, mereka pasti menerima trauma 65 yang luar biasa, dan selama 32 tahun mereka didoktrin bahaya latihan komunis oleh Orde Baru. Dan di situ ada pemisahan yang jelas antara komunis dan bukan komunis, termasuk anak keturunannya anggota Partai Komunis. Dipisahkan secara politik dan akhirnya secara sosial mereka terpisah. Dan itu sampai sekarang trauma itu belum sembuh. Nah, sekarang
Kalau survei itu mengatakan, ditingkatkan, apa yang dianggap dengan bahaya komunis? Mereka akan ingat bahaya laten komunis. Yang kedua dikaitkan dengan China. Nah, di Indonesia ini ada sentimen apa ya? Sentimen pribumi dan China. Ini sudah lama sejak penjajahan Belanda, bahkan sampai sekarang. Nah, ini selalu dikaitkan, bahkan tahun 65, serta-merta kita menjudge bahwa China terlibat dalam G30 SPKI. Dan sampai kita memutuskan hubungan diplomatik dengan China tahun 67. Ini secara holistik, Indonesia secara nasional, bangsa dan negara adalah bukan temannya China karena trauma 65. Nah, ini membuat kita, bangsa kita terus selalu dibayang-bayangi oleh trauma dan ketakutan. Sehingga kalau ada bilang komunis adalah bahaya laten yang akan mengambil alih kita segala macam, itu akan bangun semuanya. Nah, dalam perjalanan, terutama setelah kita reformasi tahun 98, 99, hampir 20 tahun lebih, 22 tahun lebih, itu kosong, tidak ada pemahaman tentang komunis, tidak ada lagi pemahaman tentang musuh-musuh Pancasila karena pendidikan Pancasila tidak seperti dulu lagi. Tetapi orang-orang yang masih mempunyai persepsi 65, mereka beranggapan masih komunis adalah bahaya laten. Yang kedua, dalam survei tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik saya. Kenapa Anda menganggap bahwa komunis ancaman? Karena satu, apakah karena hegemoni Tiongkok? Ada pencaplokan Pulau Natuna. Ini survei yang agak misleading kalau menurut saya. Karena Tiongkok itu belum dan tidak pernah menghegemoni Indonesia sampai sekarang. Mencaplok Natuna, nggak ada RRT atau Tiongkok mencaplok Natuna. Jadi ini adalah suatu bayangan-bayangan ketakutan sendiri gitu. Yang berikutnya adalah dunia, kalau tadi dipersepsikan rating daripada ancaman kepada Indonesia di atas adalah Cina, habis itu Amerika Serikat, India dan segala macamnya. Kalau saya melihat yang 47% ini, gitu kan, terutama dunia juga, kita banyak dipengaruhi oleh sebaran-sebaran media barat. Ya. Sama bagaimana Islam itu teroris. Ini juga karena media barat. Dan tidak ada yang mendefensif tentang Islam. Karena media barat menganggapnya teroris adalah Islam. Islam dan sebaliknya. Nah, saya kira media barat ini sangat mempengaruhi pola pikir, apalagi kita hidupnya dari Google dan YouTube, ya, yang semua itu adalah platform-platform milik Amerika Serikat dan Barat. Sehingga banyak masukan-masukan yang memang memenangkan Barat. Nah, saat ini, dunia sedang berkompetisi antara Amerika dan teman-temannya dan ada rising China. China sudah menjadi kekuatan dua dan Amerika tidak suka dengan China menjadi nomor satu. Dia harus menyetop sehingga pola-pola di Amerika sendiri sudah dinyatakan atau banyak orang menyebutkan sebagai perang dingin kedua, tanda petik. Berarti ada suatu ketegangan antara Barat dan Timur, China dan Amerika Serikat. Jadi saya melihat bahwa pertama kali yang saya sedih melihat 46% ini berarti banyak masyarakat Indonesia, terserah itu Islam atau bukan, pemuda atau tidak, tapi yang 46% ini adalah orang-orang Indonesia yang tidak paham geopolitik. Mohon maaf. Makanya ini adalah mudah-mudahan hari ini merupakan suatu edukasi kepada masyarakat tentang geopolitik. Karena kalau kita berbicara komunis, itu tidak lepas daripada masalah geopolitik. Karena itu datangnya dari luar, dari persengketaan lama, dan sekarang ideologi-ideologi lama. Jadi kalau kita tahu tentang komunis, sebetulnya komunis itu sebetulnya adalah
suatu ideologi perjuangan rakyat kecil atau proletar melawan landlord, gitu. Atau kalau di Cina mengatakan komunis itu adalah ideologi untuk memperjuangkan petani-petani miskin melawan tuan-tuan tanah. Jadi inspirasi itulah yang sebetulnya sebagai suatu yang disebut dengan revolusioner, yaitu adalah mengambil alih kekuasaan landlord, tuan tanah ini dari perjuangan kaum buruh kecil dan perjuangan petani-petani miskin di Cina. Saya kira ini harus kita lihat. Kembali kepada Tiongkok dan China. Kalau saya lihat komunis sendiri, China sekarang tidak lagi dia menyebutkan sebagai ideologi komunis dalam arti harfiah. Dia sudah membungkusnya karena partainya partai komunis yang lahir tahun 1921 dan dia yang berhasil menendang Kuomintang dan mengambil alih kekuasaan RRT, dan Mao Zedong dianggap orang yang mendirikan Republik Rakyat Tiongkok tahun 49. Maka itu adalah suatu cap yang dimana Partai Komunis tidak bisa dilepaskan. Tetapi ideologi perjuangan Partai Komunis ini bukan untuk mengkomuniskan Cina dan bukan untuk mengkomuniskan dunia. Sekali lagi, tidak. Tapi dia masuk di dalam kelompok eksklusif, yaitu Partai Komunis yang sudah kuat, dipimpin oleh Mao Zedong, menjadi kekuatan mobilisasi nasional China, yang itu yang dipertahankan sebagai Partai Komunis. Ideologi perjuangannya berganti-ganti. Sekarang bukan lagi ideologi komunis, mereka mengatakan dalam bahasa China, Wei Ren Min, artinya serve the people, layani masyarakat. Jadi pemerintah dan Partai Komunisnya sekarang sedang berusaha untuk melayani masyarakat. Serve the people, mengangkat masyarakat. Makanya tema-temanya dia dalam perjuangan 100 tahun Partai Komunis, 100 tahun RRT nanti tahun 2049, dia adalah rejuvenation, kembalinya peradaban kejayaan China menjadi manusia yang lebih mulia. Karena dia dulu pernah mengalami 100 tahun humiliation oleh Barat, termasuk perang candu dan segala macam. Nah, inilah kebangkitan China. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan komunis. Jadi di China sendiri, Partai Komunis dalam perjuangannya membangun negara China, dia mempunyai ideologi yang disebut dengan sosialisme dengan karakter China. Berarti perjuangannya adalah sosialisme. Sosialismenya apa? Berarti itu tadi, Wei Ren Min tadi itu, melayani, memuliakan, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itu intinya. Jadi tidak ada hubungannya lagi sekarang antara Tiongkok yang punya partai komunis dalam perjuangan mengkomuniskan dunia. Nah, sehingga komunis dunia tidak ada lagi dan apalagi untuk menjadi ancaman di Republik Indonesia. Saya ingin tambahkan lagi, kenapa sekarang orang kok takut dengan China? Ya, satu lagi, media barat. Karena bagi Amerika Serikat, China is a threat. Sama waktu kita perang dingin dulu, di tentara disebutkan bahwa ancaman itu adalah dari utara. Dulu adalah beruang itu misalnya Soviet. Itu karena kita pada waktu itu terkooptasi dengan Amerika Serikat setelah tahun 65. Bahwa akhirnya ancaman kita itu dari utara. China, Vietnam, dan lain-lainnya. Komunis lah intinya. Gitu loh. Baik. Nah ini yang harus kita lihat. Nah terakhir saya kira yang harus kita lihat, Pak, Tiongkok ini sekarang negara besar dan dia punya kekuatan besar dan dia banyak mempengaruhinya. Nah kalau berbicara tentang Sinovac dan segala macam, bagi kita tidak ada alternatif yang bisa menolong kita mengatasi COVID dengan vaksin, China. Dan China nyatanya benar. Sekarang saya kira Sinovac adalah one of the best vaksin. Saya kira inilah harus kita lihat. Kesimpulan saya adalah satu, marilah yang 46% ini
kita educate, kita berikan penjelasan-penjelasan masalah geopolitik, karena masalah komunis adalah bukan masalah lokal, tapi masalah geopolitik. Saya kira itu Mas yang bisa sampaikan. Terima kasih.